Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Syafitri dengan NIM 241401002 dari kelas PIA BP24. Di sini saya akan membuat tugas tafsir Tarbawi Quran Surah Al Imran ayat 84 sampai 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu ar-rasul haqqu wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Shadaqallahul azim. Baik, setelah kita mendengarkan ayat suci Al-Quran tadi, selanjutnya yaitu kita mengupas terkait Quran Surah Al Imran ayat 84 sampai 87. Pertama kita masuk ke poin pokoknya dalam Quran Surah Al Imran ayat 84 tersebut yang terkait membahas tentang asbabun nuzul. Nah, ayat ini turun karena adanya perbedaan antara keyakinan umat Islam dan kaum Yahudi atau Nasrani. Mereka hanya mengakui sebagai nabi saja, bahkan menolak adanya Nabi Muhammad. Maka Allah menegaskan di dalam Al-Quran bahwasannya orang Islam harus beriman kepada semua nabi tanpa membeda-bedakan, karena sesungguhnya nabi merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat ini juga kita bisa melihat poin-poin tarbawinya. Nah, ayat ini menegaskan bahwa iman harus lengkap, yaitu percaya kepada semua nabi dan kitab Allah. Selain itu kita diajarkan untuk menghargai perbedaan yang ada, keyakinan dan tidak merendahkan orang lain. Ayat ini juga menanamkan sikap taat, ikhlas dan berserah diri kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Berarti di sini kita bisa melihat bahwasannya semua nabi wajib kita percayai, bukan hanya satu nabi, karena nabi merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 85, ayat ini turun ketika sebagian ahli kitab dengan mempertahankan ajaran lama mereka dan menolak agama Islam. Mereka merasa agama mereka lah agama yang paling benar, agama yang paling sempurna, dan tidak mau menerima kebenaran akan yang dibawakan agama oleh Nabi Muhammad. Maka dari itu, kita sebagai orang Islam harus meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi kita adalah agama yang benar. Nah, selanjutnya yaitu
dalam poin tarbawinya, ayat ini mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus teguh akan keyakinan kita, harus istiqomah, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang menganut kepada kesalahan. Ayat ini juga mengingatkan bahwa semua pilihan hidup akan ada akibatnya, terutama di akhirat nanti. Justru kita sebagai umat Islam harusnya kita berbangga diri dan senantiasa memperbaiki diri agar tetap istiqomah menjalankan agamanya Allah. Selanjutnya kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu asbabun nuzul dari Quran surah Ali Imran ayat 86. Nah, ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang sudah beriman, sudah tahu kebenaran akan adanya Islam, tetapi kemudian ia kembali lagi menjadi kafir. Kemudian mereka meninggalkan kebenaran padahal mereka sudah jelas melihat kebenaran itu bagi dirinya. Nah, begitulah ibaratkan orang yang sudah memeluk agama Islam, kemudian ia keluar dari agama Islam, padahal dia sudah mengetahui kebenaran akan adanya agama Islam. Nah, dalam poin tarbawinya, ayat ini mengajarkan bahwa menjaga iman itu sangat penting. Iman itu kawan-kawan tidak hanya ditanamkan di dalam hati, tetapi dilafazkan dengan ucapan dan dilakukan dengan perbuatan. Setelah kita mengetahui kebenaran, kita harus tetap teguh dan tidak mudah goyah akan keyakinan yang ada dalam diri kita. Jangan mudah terpengaruh dengan keyakinan-keyakinan yang lain yang akan memperburuk keimanan kita. Jauhilah lingkungan-lingkungan yang buruk supaya takwa dan keimanan kita tetap kepada Allah Ta'ala. Nah, selain itu kita juga diajarkan bahwa ilmu atau kebenaran harus diamalkan, bukan hanya diketahui saja tanpa diamalkan. Makanya itu konsep keimanan itu adalah seimbang antara hati, ucapan, dan perbuatan. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul dari Quran surah Ali Imran ayat 87. Nah, ayat ini merupakan lanjutan dari ayat-ayat yang sebelumnya tentang orang-orang yang kembali kafir setelah ia beriman. Mereka menolak kebenaran bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena kesombongan akan dirinya sendiri atau kepentingan pribadi. Nah, ia merasa bahwa mereka sudah hebat, tidak membutuhkan lagi namanya zat-zat Allah. Nah, maka dari itu mereka mengeluarkan dirinya atau mereka menganggap agama lain akan membantu mereka di akhirat kelak. Makanya kawan-kawan, tentu pentingnya keimanan itu untuk dijaga. Nah, dalam poin terbawinya di sini, dalam ilmu pendidikannya di sini, ayat ini mengajarkan bahwa menolak kebenaran setelah mengetahuinya adalah kesalahan yang besar bagi kita. Kita harus jujur dalam menerima kebenaran dan tidak mengikuti hawa nafsu saja. Misalnya, kawan-kawan tahu itu tindakan yang salah, berbohong tindakan yang salah, tetapi kawan-kawan hanya untuk mendapatkan keuangan dari orang lain, kawan-kawan mengikuti hawa nafsu sehingga kawan-kawan membenarkan perilaku kawan-kawan, maka itu merupakan hal yang salah. Selain itu, ayat ini menegaskan juga bahwa setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya. Misalnya apa yang kita lakukan di dunia ini pasti ada balasannya di akhirat kelak. Nah, sehingga kita juga harus bertanggung jawab akan apa yang kita lakukan, berpikir sebelum melakukan tindakan. Nah, itu merupakan hal yang paling penting. Ingat bahwa Allah selalu menjaga kita dimanapun kita berada, mengawasi kita baik dari malaikat pun begitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.